Gratifikasi atau hak pribadi? Pertanyaannya gratifikasi Lebih atau bukan? Ya. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya, Kaesang itu pejabat publik atau bukan? Bukan. Ya kan? Penyelenggara negara atau bukan? Bukan. Nah, ketika ditanyakan gratifikasi atau tidak, dengan pertanyaan lanjutannya, secara otomatis itu clear, tidak masuk unsur. Oke, Kaesang. Untuk Bobi? Untuk Bobi, Meskipun Kaesang nanti pasti ada teori yang lain juga, karena ada memperdagangkan kekuasaan atau pengaruh dan lain sebagainya. Tentu ada argumentasi seperti itu. oh oke. Kalau bicara seperti itu, Kaesang dalam hal ini juga sebagai pengusaha, ya kan? Dia pergi ke sana kemari dalam rangka menjalankan usahanya juga boleh dong. Nggak bisa kita ngelarang semua perlakuannya. Seperti itu. Oke. Untuk Bobi, misalnya? Terkait Bobi sendiri, itu Oh, agak ragu-ragu nih jadi. Acara ini dipersembahkan oleh Mendingan tanya beliaunya langsung. Kenapa udah nggak di-stop? Apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi, yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari Saudara Kaesang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Artinya penegasan aja Direktorat Gratifikasi tidak akan mengundang Kaesang untuk diklarifikasi, Mas. Ya, sudah tidak ke sana lagi. Pribadi itu di mana, Mas? Itu milik Mas Kaesang atau dari perusahaan lain, Mas? Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Hari demi hari orkestrasi politik semakin sibuk dengan pilkada serentak. Namun di tengah isu pilkada kita mendengar anak dan mantu presiden tampak menumpang jet pribadi yang kalau disampaikan oleh netizen flexing atau apapun bahasanya. Sontak suara publik bergemuruh. Pulang pergi ke Amerika dengan jet pribadi. Ada yang menyebut jet yang dinaiki Kaesang dan istrinya Erina Gudono adalah gratifikasi atau perdagangkan kekuasaan ayah dan kakaknya. Ada pula opini, itu bukan gratifikasi karena Kaesang bukan penyelenggara negara. Jadi gratifikasi atau hak pribadi? Itu pertanyaannya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya undang di hadapan Anda, para pemirsa, dan juga para hadirin yang hadir di iNews Tower Jakarta. Profesor Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Prof. Andi, apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Silakan, Prof. Terima kasih. Jadi kalau sebelum duduk, boleh saya tanya sedikit, dong? Ya. Apa-apa. Jadi gratifikasi atau hak pribadi berdasarkan hukum itu, Prof? Jadi kalau gratifikasi itu ya pengaturannya menyangkut penyelenggara negara. Oke. Ya kan ini kan Kaesang bukan. Pak Kaesang bukan. Bobi? Bobi penyelenggara negara. Oke. Bobi penyelenggara. Jadi yang kan yang tampak ada jet pribadi menumpang keduanya nih, ada Kaesang dan ada Bobi, ya. Dan keduanya dalam waktu yang berbeda.
tiba-tiba muncul begitu ya. Ya. Yang mana yang gratifikasi atau dua-duanya bukan gratifikasi atau bisa jadi dua-duanya gratifikasi? Saya kira nggak bisa dikategorikan begitu ya. Tapi secara normatif ya, kalau kita persoalkan gratifikasi itu kaitkan dengan penyelenggara negara. Oke. Ya, jadi kalau memang mau dipanggil ya ada landasan hukumnya. Ya kan, tapi kan Bobi sudah membantah, sudah memberikan keterangan. Bahwa tidak ada uang korupsi, tidak ada sponsor dan sebagainya. Kalau KPK masih Jadi saya tanyakan gini, keyakinan Prof untuk Bobi sekalipun, kalau Kaisang pasti bukan tadi kan karena bukan penyelenggara negara. Untuk Bobi pasti juga bukan gratifikasi. Saya bukan masalah keyakinan, ini persoalan pengetahuan saya. Ya. Yang saya dapat juga dari iNews TV kan. Gitu. Jadi saya ada pengetahuan. Kalau keyakinan itu menyangkut agama saya, jadi nggak bisa lah. Keyakinan berdasarkan pengetahuan dan data yang Prof miliki, begitulah. Kalau saya diarahkan saja pada informasi yang ada, itu aja. Jadi bukan persoalan yakin atau tidak yakin. Jadi jawabannya apa nih? Kita sesuaikan dengan alur informasi. Oke. Masih Bung Refli setuju sama saya tuh. Nanti kita tanya Bung Refli deh. Ya. Oke, terima kasih Prof. Silakan Prof. Oke, siap. Makasih. Dibawa aja nggak apa-apa, asal jangan dibawa pulang Mike. Oh, siap. Dan ini pertama kali, ini dosen saya ini 15 tahun yang lalu hadir di Rakyat Bersuara, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih Prof. Sama-sama. Saya wawancara Prof dikit dulu. Oke. 15 tahun yang lalu saya belajar dengan Prof Ikrar. Jadi kalau Bung Rocky tanyakan misalnya, siapa profesor Anda ya? Kalau Bung Rocky tanyakan ke saya sebut Prof Ikrar. Betul ya? Betul. Dan waktu murid saya lah. Dan waktu itu saya berdebat dengan Prof Ikrar. 2008 2009 saya lupa. Ya 15 tahun yang lalu kurang lebih. Demokrasi itu alat atau tujuan? Gak apa-apa, sesuai ya. Tujuan, alat. Siapa yang tunjuk tangan yang demokrasi adalah alat? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, jangan awat. Alat. Gak apa-apa, ya, benar atau salah sesuai keyakinan dan pengetahuan. Siapa yang menganggap bahwa demokrasi adalah alat? Gak ada sama sekali. Siapa yang menganggap demokrasi adalah tujuan? Lebih banyak. Prof, waktu saya mahasiswa, saya mendebat Prof karena Prof mengatakan demokrasi adalah tujuan. Saya tidak terima. Saya katakan demokrasi adalah alat. Seperti juga yang umum dipahami oleh para pejabat sekarang, oleh mahasiswa sekarang. Dan saya baru menyadarinya bahwa apa yang dikatakan Prof Ikrar benar, bahwa demokrasi adalah tujuan. Betul ya? Salah satunya, ya. Demokrasi adalah tujuan. Kira-kira 3 pekan yang lalu, waktu ada peringatan darurat. Kenapa? Karena kalau demokrasi adalah alat, maka semua boleh dilakukan. Asal demokratis. Asal sesuai dengan aturannya masing-masing. Meskipun MK punya aturan sendiri, DPR punya aturan sendiri. Tapi ketika demokrasi sebagai tujuan, maka etika akan dijunjung tinggi. Yes. Betul ya, Prof? Ya. Saya baru memahami setelah 15 tahun. Dan saya salut terhadap Prof Ikrar karena konsisten mengatakan bahwa demokrasi adalah tujuan. Bisa dijelaskan soal itu, Prof? Ya, karena kita tahu ya, pada saat itu Anda tahu bahwa kita belum lama meninggalkan suatu rezim otoriter Orde Baru, gitu kan? Dan Anda masukkan itu pada masa di mana presiden baru aja terpilih secara demokratis ya, yaitu Pak SBY ya. 2009 betul. Ya. Ya. Dan Anda adalah salah satu dari generasi jurnalis ya yang ikut kuliah di Departemen Komunikasi, ambil kalau nggak salah Magister Ilmu Komunikasi Politik ya, Manajemen Komunikasi, di mana saya salah satu dosennya mengajar mengenai hubungan antara demokrasi dengan komunikasi, gitu kan, politik dengan komunikasi, gitu. Dan saya melihat bahwa kenapa itu adalah tujuan, karena kita tahu kalau kemudian kita terus beranjak dalam satu proses dari authoritarian rezim to demokrasi, ya, itu kita akan terus masuk ke dalam suatu lingkaran setan, ya.
Dan pada saat itu Anda masih ingat ya, itu tidak semua mahasiswa saya yang setuju dengan saya. Betul, termasuk saya juga, saya mendebat Prof waktu itu. Dan juga kita tahu pada saat itu tidak sedikit ya, ada juga tentara di situ, ada juga jurnalis, betul, sebagian besar, dan juga ada juga yang boleh dikatakan anggota partai politik ya. Anggota DPR juga ada. Anggota DPR juga ada. Ada juga yang belum jadi anggota DPR ya. Yang sekarang menjadi orang yang punya podcast yang cukup terkenal. Oke, Akbar Faisal sebetulnya. Akbar Faisal. Jadi ya begitulah ya, sampai sekarang saya masih konsisten ya bagaimana kita bisa menjadi sebuah negara demokrasi yang sebenar-benarnya demokrasi gitu kan. Jadi bukan kemudian seakan-akan kalau misalnya melalui pemilihan umum tidak ada itu yang disebut dengan dinasti politik ya. Padahal kalau misalnya Anda cuma dikasih siapa orang-orang yang Anda bisa pilih, itu namanya udah ada rekayasa politik di situ, dan bukan mustahil itu pasti ada pendekatan-pendekatan dinasti di dalam proses pemilihan umum itu. Dan itulah demokrasi sebagai alat, kalau tidak dijadikan tujuan. Betul, betul, ya. Dan kita juga tahu ya, baru-baru ini ya terjadi konflik ya di dalam kekeratonan di Solo sendiri gitu kan, antara siapa yang memukul gong dalam acara skatenan kemarin ya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain gitu kan. Di situ menunjukkan betapa di dalam suatu kerajaan pun ya, sistem kerajaan pun itu pasti akan ada perbedaan kalau kemudian mereka memang sudah terpecah di dalam dua kelompok kerajaan atau keturunan kerajaan yang kemudian masih berkonflik satu sama lain begitu. Kesimpulannya adalah demokrasi sebagai alat bisa diakali, tapi demokrasi sebagai tujuan taat konstitusi. Yes. Terima kasih Prof. Sama-sama. Silakan Prof. Oke, makasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Prof Ikrar Nusa Bakti. Selanjutnya saya juga ucapkan selamat datang kepada Bung San Salvator, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Nah, kalau ini lebih hitam putih dari Prof Andi Astro nih. Silakan, Bang San Salvator. Panggilnya siapa? Bang San? Bang San boleh, Salvator boleh. Bang Salvator, Bang San aja lah. Siap. Biar lebih singkat. Bang San, jadi gratifikasi atau bukan? Kaisang beserta istrinya, Bobi beserta istrinya. Ya, pertanyaannya gratifikasi atau hak pribadi? Pertanyaannya gratifikasi atau bukan? Ya. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya, Kaisang itu pejabat publik atau bukan? Bukan. Ya kan? Penyelenggara negara atau bukan? Bukan. Nah, ketika ditanyakan gratifikasi atau tidak, dengan pertanyaan lanjutannya secara otomatis itu clear, tidak masuk unsur. Oke, Kaisang. Untuk Bobi? Untuk Bobi, meskipun Kaisang nanti pasti ada teori yang lain juga, karena ada memperdagangkan kekuasaan atau pengaruh dan lain sebagainya. Tentu ada argumentasi seperti itu. Oh, oke. Kalau bicara seperti itu, Kaisang dalam hal ini juga sebagai pengusaha, ya kan? Dia pergi ke sana kemari dalam rangka menjalankan usahanya juga boleh dong. Nggak bisa kita ngelarang semua perlakuannya. Seperti itu. Oke. Untuk Bobi misalnya? Terkait Bobi sendiri, itu perlu. Oh, gak ragu-ragu nih jadi. Bukan ragu-ragu. Bobi itu lebih dekat lagi dong. Bobi itu sudah disampaikan secara terang benderang oleh beliau sendiri bahwa tidak menggunakan APBD, tidak menggunakan APBN. Tidak menggunakan uang korupsi. Iya. Tidak menggunakan sponsor. Iya, tidak menggunakan itu. Oke, itu udah jadi clear. Uangnya dari? Kalau pertanyaan seperti itu tanya ke Bobi. Oke, kita berikan tepuk tangan Bung San Salvator. Kemudian selanjutnya Bung Refli Harun, Profesor Refli Harun, pakar hukum tata negara. Jadi kita ada 3 profesor di sini. Nanti mudah-mudahan cepat jadi profesor juga, Bung San Salvator. Provokator. Silakan. Enggak, saya mau komentar dulu, bukan soal ilmunya. Makin kesini makin muda aja nih kawan kita. Karena dekat Aiman ya kan, jangan terlalu jauh lah bedanya. Apa karena jadi podcaster? Podcastnya luar biasa dan saya selalu ikut. Belum lagi soal polling, rajin banget. Iya, karena
kalau kita jadi oposan ini kan memang harus lebih kreatif. Oposan kan biasanya politik. Ini kan bukan politik. Loh, Bang kita kan Refli kan bukan politisi. Bicara oposisi itu kan within the system. Ya. Nah, itu oposisi di dalam sistem, tapi out of system juga bisa. Di luar sistem. Di luar sistem. Jadi kita anggap saja kita oposisi terhadap kekuasaan. Jadi kan? Jadi makanya duduknya di sini. Jadi Bung Refli sudah menahbiskan diri ya sebagai oposan. Iya, dalam pengertian bahwa kita akan keep on eye terhadap pemerintahan ya. Makanya saya mengatakan, wah ini agak berat juga nih mengatakan, saya tidak akan masuk pemerintahan walau ditawari jabatan apapun. Keren nggak? Oke, tapi kalau komisaris kan beda. Nanti tetap oposan komisaris tetap beda. Tetap akan saya tolak. Oh, komisaris tolak juga? Iya. Nanti orang akan bilang, emang siapa yang mau nawarin lo? Iya, pasti di medsos gitu. But it's okay ya, yang paling penting. Tapi kan pernah komisaris waktu itu Jasa Marga. Ya karena 2014 kan saya punya preferensi ke Jokowi waktu itu. Iya. Ya kan 2014. Ya kan kita tapi tahu itu 2017 sudah mengkritik Jokowi. Oke. Saya nulis di sebuah harian memimpin penegakan hukum. Saya bilang pada waktu itu Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi tidak hanya unable tapi juga unwilling. Itu saya tulis 2017, masih dalam posisi sebagai komisaris utama di BUMN. Luar biasa. Dan makanya, habis itu makanya cepat dilepas. Tamatnya. Tapi kan kita nggak tahu kan gaya politik Pak Jokowi dengan gaya politik Pak Prabowo beda. Kalau Pak Prabowo kan merangkul, nanti oposan-oposan dirangkul, nggak jabatan tertentu tapi komisaris. Ya, saya pasti nggak. Nanti kursinya beda ke sana, Bung Refli. Nah, saya pasti nggak mau karena kita harus konsisten. Ya. Luar biasa. Karena kita kan dari sudut orang yang kalah. Kalah dalam pengertian kan saya kemarin mendukung Anies Baswedan dan Anies kalah. Karena itu saya juga minta Anies kalau ditawari jadi menteri jangan mau. Oke. Kalau enggak kan tidak ada baseline lagi untuk kita oposisi. Kan begitu. Apa yang mau disuarakan dari oposisi? Menjaga kewarasan Republik ini. Jadi sebagai contoh misalnya ya, Prabowo mengatakan mau memberantas korupsi. Dan itu saya lihat di pidato dia di PAN, di Nasdem, bahkan di Qatar ketika di interview. Pertanyaannya itu serius atau omon-omon? Kan begitu. Dan kita berharap itu serius. Tapi kalau tidak serius ya kita akan gonggong terus. Gitu. Jadi watchdog. Ya. Luar biasa. Satu kata, demokrasi alat atau tujuan tadi? Saya sih sebenarnya ingin mengatakan dua-duanya ya. Oh, dua-duanya. Tapi bukan alat, sarana dan tujuan. Ya. Jadi tujuannya demokratis, tapi caranya juga demokratis. Itu yang pernah saya selami waktu kuliah. Jadi waktu itu saya mengkritik soal sidang umum MPR yang cepat sekali menyelesaikan GBHN. Padahal GBHN itu tebal. How come dalam jangka waktu yang cuma 10 hari selesai barang tebal begitu? Ternyata sudah disiapkan Lemhanas, sudah disiapkan macam-macam. Makanya saya bilang, kalau kita melihat demokrasi Pancasila itu sebagai tujuan saja, ya itu sudah tercapai, itu ada GBHN, ada apa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihatnya sebagai sarana, itu demokrasi yang tidak menggunakan sarana yang demokratis. Tetapi tentu saya lebih percaya kepada Ikrar Nusa Bakti dibandingkan Refli Harun. Karena beliau adalah profesor ilmu politik. Kalau saya ilmu hukum tata negara, agak beda lah ruangnya sedikit. Ya. Tapi yang jelas. Tapi itu pendapat saya, ya. Pendapat saya. Tapi yang jelas satu hal. Jadi sampai kapanpun akan menyuarakan demi kewarasan bangsa. Iya, paling tidak 5 tahun ke depan. Iya. Kok masa sampai mati? Mati beneran mati Mike. Tes 1 2 3. Sampai 5 tahun ke depan, 2024, 2029. Dan mudah-mudahan ini yang tidak dimention oleh Prabowo dalam pidatonya, yaitu menumbuh kembangkan demokrasi. Saya khawatir dia cuma concern untuk 3 hal: memberantas korupsi, mengentaskan atau mengurangi kemiskinan atau menghilangkan kemiskinan dalam bahasa dia, dan kemudian mensejahterakan rakyat. Jangan lupa bahwa yang kita butuhkan tidak hanya 3 itu saja, tapi demokrasi kita juga butuhkan. Karena kalau tanpa demokrasi, semuanya pasti akan menyimpang dan omon-omon saja. Karena tidak ada kontrol. Ya. Jadi demokrasi harusnya memang betul jadi tujuan. Ini arahnya udah tahu. Tapi bahwa ia jadi sarana, iya juga. Cuma tujuan utamanya harus tetap demokrasi. Itu yang harus dijaga. Apapun tujuan negara, demokrasi tetap harus jadikan tujuan juga. Terima kasih. Kita berikan tangan untuk Prof. Refli Harun. Bung Refli Harun. Siap.
Iya, ada satu lagi, nanti saya akan langsung wawancara. Namanya adalah Boyamin Saiman. Nah, saya mau jelaskan dulu sedikit kepada pemirsa dan juga hadirin di sini. Bung Boyamin inilah yang pertama kali putranya ya, anaknya, yang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuat Gibran Raka Buming Raka bisa menjadi wakil presiden. Siapa yang judicial review atau siapa yang menguji materikan pasal Pilpres tersebut? Namanya adalah Almas Sakibiru. Almas Sakibiru adalah putra dari Boyamin Saiman. Tetapi pada hari ini, beberapa hari belakangan ini, atau beberapa pekan belakangan ini, Boyamin Saiman justru meneriakkan bahwa Kaesang, termasuk juga Bobi, melakukan hal yang tercela, nanti koreksi, Bung Boyamin, yang terkait dengan gratifikasi. Kok bisa? Apakah sudah kongsi? Nanti saya akan kembali ke Bung Boyamin Saiman, tapi kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Isu dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep seolah membeku tanpa ada kejelasan lanjut. Publik menguliti asal-muasal jet pribadi yang digunakan Kaesang dan istri ke Amerika Serikat di hari di mana ribuan orang berdemonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Orang dekat Kaesang yang juga politisi PSI Grace Natali enggan menjawab terkait jet yang digunakan Kaesang. Mendingan tanya beliaunya langsung. Iya. Aku udah nggak disuruh. Sepulang Kaesang dari Amerika Serikat, Komisi Pemberantasan Korupsi sempat berapi-api mencari putra bungsu Presiden Jokowi untuk dimintai klarifikasi. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Tak lama dari pernyataan Alex Marwata itu, KPK tiba-tiba berubah sikap. Direktorat Gratifikasi KPK batal meminta klarifikasi Kaesang dengan alasan memfokuskan laporan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Jadi Direktorat Gratifikasi tidak akan mengundang Kaesang untuk diklarifikasi, Mas? Ya, sudah tidak ke sana lagi. Kakak Kaesang, Kahiyang Ayu dan sang suami Bobi Nasution juga kedapatan menggunakan jet pribadi. Wali Kota Medan dan juga bakal calon gubernur Sumatera Utara ini mengaku jet pribadi yang digunakannya bersama istri bukan dari dana APBD ataupun hasil korupsi. Apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi, yang pasti saya sampaikan tidak. Saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Kaesang yang muncul ke publik beberapa waktu lalu bungkam saat ditanya jet pribadi. Itu ya, mas, kasih semua. Mas, jet pribadi itu di mana, Mas? Itu milik Mas Kaesang atau dari perusahaan lain, Mas? Hingga kini, publik masih menanti langkah KPK menyelidiki dugaan gratifikasi jet Kaesang. Benarkah masuk gratifikasi atau memang hak Kaesang? Saya langsung menuju ke Bung Boyamin, tapi sebelum ke Bung Boyamin, saya boleh break dulu Bung Boyamin ya. Saya sapa dulu Bung Boyamin. Halo. Iya. Siap dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi ya, soal putra Anda, soal apa yang kemudian gratifikasi atau tidak, tentu pertanyaan seputar itu yang saya akan tanyakan pada Anda Bung Boyamin. Siap. Oke. Kita akan kembali saat lagi, saya nanti akan kembali ke Bung Boyamin Saiman, saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.